Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Edugiri Podcast PGRI Kabupaten Gresik. Wow, kali ini saya senang sekali. I'm so happy because in this episode saya bisa memperkenalkan Anda salah satu guru hebat di Kabupaten Gresik yang telah melalang buana sampai ke jagat-jagat raya. Siapa lagi kalau bukan Pak Fajar Hafiz? Yeay, senang banget kali ini. Selamat siang atau pagi ini, Pak? Selamat siang. Selamat siang. Oke, baiklah karena sudah siang ya. Selamat siang, Bapak. Ya, Mas Ani. Selamat siang juga, Mas Ani. Oke, baiklah. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih dekat siapa sih Bapak yang satu ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Fajar Hafiz. Saya guru di UPT SDN 39 Gresik dan juga anggota dari SLCC PGRI Kabupaten Gresik, Smart Learning and Character Center. Oh, mantap. Wah, seneng banget. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kali ini kita tidak hanya menampilkan guru Gresik yang bertalenta di Kabupaten Gresik saja, tetapi levelnya ini sudah nasional. Wah, dengar-dengar Pak Fajar ini termasuk salah satu guru kreator konten. Betul ya saya sebutnya ya, guru kreator konten yang begitu luar biasa memberikan dampak kepada khalayak melalui konten-konten edukatif yang ada di sosial medianya. Betul ya Pak ya? Ya, Mas Ani. Alhamdulillah. Sudah berapa lama itu Pak? Jadi ceritanya ini menarik sekali, Mas Ani. Nah, seneng nih. Iya. Jadi ceritanya ini kayak drakor. Wah, Masya Allah. Banyak dong, 16 episode. Jadi saya kan lulus kuliah tahun 2010. Ketika saya itu pengen jadi guru, tapi masih belum rezeki di situ. Ya, jadi akhirnya saya itu melamar di luar keguruan. Oh, menarik. Kemudian akhirnya tahun 2011 itu jadi apa, Pak? Baru kembali ke guru lagi itu selama 9 tahun, saya akhirnya jadi guru lagi. Jadi awalnya itu 2010 ya, sempat jadi guru honorer 3 bulan di sekolah SD Negeri Manyar. Ya, akhirnya saya merantau lagi ikut jalur MT. Apa itu, Mbak? Salah satu perusahaan cigaret terbesar di Indonesia. Oh, I see. Lewat jalur sales marketing, saya keluar merantau di Makassar, terus pindah lagi ke perusahaan food and consumer, jadi di minyak goreng. Nah, balik lagi, pindah kerjaan lagi di salah satu media massa terbesar di Jawa Timur. Ya, akhirnya sampai 2016 saya pindah. Ini pekerjaan terakhir saya waktu itu di wahana playground anak. Jadi 4 tahun itu saya jagain mandi bola. Ini inspirasi sekali buat teman-teman. Jangan merasa tertinggal meskipun kita sudah S1 waktu itu ya Mas Ani ya. Saya itu jaga mandi bola Mas Ani. Jadi pakai gelang anak-anak, mandi bola jaga. Terus akhirnya 4 tahun sudah ada nih Pak tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah waktu itu sama Mas Amim ya 2019 ya. Ketahuan deh kalau kita satu angkatan ketahuan. Saya kembali mengajar lagi dinas dan pulang kampung di Gresik, ditempatkan di UPT SDN 39 Gresik. Di kecamatan mana itu Pak? Kecamatan Manyar. Oh, ya. 39 di kecamatan ya. Manyar. Waktu itu COVID Mas Amim. Oh iya ya, kita COVID. 1 tahun bekerja, belum genap 1 tahun udah COVID. Benar sekali, dan akhirnya saya kok kepikiran, waktu itu kan COVID pembelajarannya lewat daring. Akhirnya saya mencari referensi, waktu itu kan saya baru ngajar lagi selama 9 tahun. Kok susah banget ya nyari referensi pembelajaran. Kita kan saya ngajar di PCUK. Betul. Oh, sebentar. Pak Fajar ini, oh iya sih, seragamnya beda Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya baru ngeh. Sama-sama putih tapi ternyata, oh iya ya. Ini baju olahraga ya Bapak ya? Ini seragam motif PGRI, tapi edisi guru olahraga. Oke, lucu. Oke, Pak Fajar mengajar di SD. Di SD guru olahraga. Iya. Oh, saya pikir guru kelas Bapak. Ya, guru PCUK. Oh, guru PCUK. Kemudian gimana Pak? Anda tadi kan susah cari referensi. Sorry. Akhirnya saya lihat YouTube kok nggak ada ya. Akhirnya saya berpikir, oh kenapa saya nggak bikin konten pendidikan? Jadi waktu itu istilah guru konten kreator masih belum ada. Oh, belum ada. Iya, jadi dulu ini YouTuber gitu. Oh iya. Dulu masih YouTuber ya. Akhirnya saya bikin video sederhana, ngajar
sama anak-anak, ternyata meledak, bikin referensi guru-guru di luar daerah banyak masukan DM ke kita, Pak, bikin lagi dong Pak materi ini meledak. Jadi akhirnya request gitu ya, by request gitu ya Pak ya. I see. Kira-kira apa itu Pak konten pertama kali dulu apa yang benar-benar boom? Ya, pembelajaran menyenangkan anak-anak seperti SBQ. Pembelajaran yang menyenangkan kayak gerak lokomotor berpindah tempat anak-anak itu ternyata kok meledak. Wow. Ya, alhamdulillah saya tuh. Iya, akhirnya di pusat ada tuh influencer pendidikan. Rezekinya saya masuk terpilih salah satu di influencer pendidikan waktu itu. Istilahnya 2023 ya. Istilahnya di tahun 2023 itu ada yang namanya influencer pendidikan. Lalu di tahun 2024 booming-boomingnya nih, guru kreator konten istilahnya sekarang. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah kita mulai banyak berbagi dan berkolaborasi, bersinergi. Makin banyak guru-guru yang berani bikin praktik baik konten pembelajaran. Mantap. Alhamdulillah. Luar biasa gitu. Dan itu seneng banget ternyata apa yang kita lakukan meskipun kecil sederhana bikin teman-teman itu bermanfaat. Ternyata kok konten-konten kita itu menginspirasi, mengedukasi teman-teman di luar guru, di luar sana. Wah, luar biasa Pak Fajar. Oh ya Pak, maaf ya. Seingat saya, semoga saya tidak salah. Saya dulu kita kan dulu kan pernah aktif banget ya dengan platform Merdeka Belajar ya. PMM dulu ya, PMM istilahnya PMM ya, mohon maaf. Sekarang rumah pendidikan. Iya, atau ruang GTK itu ya. Itu seingat saya ketika saya pertama kali membuka itu, saya kok tidak asing ya dengan beranda ini ya. Saya kok tidak asing ya. Sepertinya saya kenal deh foto ini. Ada foto Bapak di sana. Itu ngapain Bapak kok bisa sampai terpampang nyata di sana? Kira-kira itu karena apa dan apa sih yang bisa membuat seorang Bapak Fajar Advis ini bisa menjadi wajah dari rumah pendidikan? Nah, gitu gimana itu Pak? Sebelumnya saya itu terima kasih kepada kelompok kerja guru di Kecamatan Manyar dan termasuk organisasi PGRI Kabupaten Gresik ya Pak ini ya. Saya ini kan guru di pelosok daerah Mas Amin. Betul. Ya. Maaf Pak, kalau 39 yang di Manyar ini di desa apa kira-kira? Di Desa Lerang. Masuk ya Pak ya. Dan dari Kemdikbudrismen itu juga pernah ke sekolahan kami. Sekolahan kami itu menjadi kisah inspiratif dan divideokan di film di Hari Pendidikan Nasional dan Hari Guru Nasional. Sekolah kami kan mewah ya Pak ya, mepet sawah gitu. Saya pikir mewah beneran. Mepet sawah. Dan itu menjadi inspirasi bagi kami sekolah-sekolah yang ada di daerah. Ternyata bisa loh berkarya, berinovasi di nasional. Dan waktu itu kita dikontak sama waktu itu PMM ya, Pak Fajar boleh dong kasih testimoni, bisa inspiratif membagikan karya-karya pembelajarannya. Nanti kita taruh di berandanya depan itu. Itu ternyata bisa ya guru di daerah bisa memberikan inovasi dan menginspirasi guru-guru yang lainnya gitu Mas Amin. Wah luar biasa loh, mes saya langsung boom membuncah gitu. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Senang saya dengernya. Nah tadi berarti kementerian datang ke sekolahnya Pak Fajar untuk apa? Meliput itu tadi. Kebetulan murid saya itu maaf ya ABK, anak kebutuhan khusus. Ikut lomba Paralimpik di Kabupaten Gresik dan mendapatkan juara 1. Langsung menginspirasi. Ini menarik ya. Sekolah ramah anak bisa mengirimkan anak ABK bisa meraih mimpi. Bayangannya orang tuanya yang anak ABK itu kan nggak mungkin sih anak saya berprestasi. Tapi kenyataannya beliau dapat juara 1 dengan maaf kekurangan di fisiknya, juara 1 dan kementerian datang langsung Mas Amin. 2 hari syuting itu ditayangkan di Hari Pendidikan Nasional. Masih ada tuh di YouTube berarti? Ada di YouTube. Wah, nanti boleh tuh di deskripsi video nanti bisa Bapak Ibu tonton ya. Ya Alhamdulillah keren. Itu ternyata bisa nih kita kalau kolaborasi dengan catur pendidikan. Sekarang catur pendidikan Mas Amin. Jadi ada 4 pusat catur pendidikan termasuk 1 sekolah
Sekolah itu meliputi kepala sekolah, guru, murid. Masuk. Ya. Yang 2 itu adalah wali murid. Jadi sinergi sama wali murid atau keluarga. Kita sekolah kan bisa jalan sendirian Mas Ami. Kalau wali muridnya nggak support memberikan kontribusi. 3. Masyarakat Mas Amim. Jadi setelah sekolah, wali murid dan masyarakat itu kita harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Misalkan puskesmas, kita kesehatan ya. Terus misalkan kelurahan, kalau misalkan kita ingin sekarang kan populer ya, ada bisa berkolaborasi begitu. Yang keempat ini adalah media sosial. Jadi segala kegiatan di sekolahan itu bagaimana sih sekolah kecil bisa dikenal di masyarakat kalau kita nggak dimasukkan ke media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook atau TikTok. Apapun media sosial pokoknya ya, yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Sekolah-sekolah yang di pelosok daerah itu akhirnya dikenal lewat media sosial. Dan kemarin tahun 2025 kemarin itu ada programnya Kemdikdasmen Sahabat Sekolah Dasar. Saya melihat postingan di Pak Fajar. Alhamdulillah lagi sekolah kami itu terpilih di nasional. Magic dari media sosial kegiatan kita meliput gerakan 7 anak kebiasaan. Mungkin rezekinya kami sekolah dari desa ke nasional lagi Pak Suami. Alhamdulillah. Murid kami itu 5 dan sebelumnya itu belum pernah naik pesawat. Naik pesawat gratis semuanya dibiayai oleh kementerian. Sama kementerian. Wah, luar biasa. Kepala sekolah, guru fasilitator saya sama 5 murid sahabat sekolah dasar. Wah, mantap tuh, luar biasa. Semoga nanti bisa menginspirasi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Gresik khususnya. Wah, tentunya. Apalagi sekarang saya sedang bersama dengan Pak Fajar ngobrolnya di Edugiri Podcast, ngobrolnya edukatif, dampaknya positif. Begitu. Wah, luar biasa. Pak, ngomong-ngomong nih. Tadi kan Pak Fajar kan bilang bahwa karena media sosial ini bisa membangkitkan hal-hal yang sekiranya sepele kecil tapi bisa berdampak luas. Kira-kira nih Pak, saya penasaran, apakah di sekolah Bapak memang ada tim IT khusus itu? Jadi maaf kalau misalkan Pak Fajar punya, saya punya ide kreatif nih, ada tim IT. Ayo Pak, minta tolong saya nanti direkamkan ini gini-gini. Apakah seperti itu atau memang Pak Fajar melakukan itu secara berdikari atau bagaimana Pak di sekolahnya? Jadi untuk tim kreatifnya itu tidak ada Mas Amin. Karena kita kan di SD kan hanya ada guru kelas sama guru mapel dan kepala sekolah. Untuk ide-ide kreatifnya kita melalui komunitas belajar. Jadi hari belajar 1 hari selama 1 minggu. Kita kalau misalkan ada guru bikin ide, Pak, bikin konten ini dong Pak. Ya, kita bikin skrip dulu sederhana. Kita pun untuk editornya juga kita kan sekarang kan platform edit kan sudah disediakan ya. Banyak. Kita tinggal action aja Mas Amin. Nah, terus dari situ kita bikin konten-konten, tapi kontennya ada etikanya. Nih, ada etikanya. Apa itu etikanya? Kira-kira kalau misalnya kita mau buat konten edukatif nih, apa saja hal yang boleh dan yang tidak boleh? Benar sekali. Jadi ada hal yang boleh kita upload dan hal yang tidak boleh kita upload. Misalkan kalau kita bikin konten-konten yang sara, pornografi, nggak boleh. Konten-konten yang memberitahukan data diri siswa atau sesuatu yang rahasia. Kalau misalnya kayak kemarin TKA, banyak tuh pengawas-pengawas yang langsung memvideo TKA, kalau tidak dapat teguran, itu nggak boleh. Terus sekarang itu ada UU anak, UU ITE anak. Jadi tidak semua murid itu bisa masuk ke frame media sosial. Betul sekali. Saya dulu pernah membaca sih Pak, banyak sekali negara-negara yang memang melarang untuk melakukan kegiatan perekaman terhadap anak-anak apalagi yang masih di bawah umur. Bahkan meskipun SMA yang sudah maksudnya lebih cukup umur itu tetap harus ada perizinan gitu. Dan ternyata kalau sekarang di Indonesia juga sudah memberlakukan itu ya Pak ya. Dan solusinya kita harus izin dulu ke wali murid. Kalau ketika wali muridnya oke, kita siap tayang. Tapi selama ini alhamdulillah dari wali murid mendukung Mas Amim karena kontennya positif. Jadi kalau misalkan anak bertengkar atau anak menangis kita masukin konten kan negatif. Jadi wali murid kan jelas
Ini ngapain ya, nih gitu ya? Alhamdulillah selama ini kontennya positif, edukatif, menghibur dan menginspirasi Mas. Sama seperti Edugeri Podcast, ngobrolnya edukatif, dampaknya positif gitu. Menarik lagi Mas Amin. Jadi itu kalau kita berkonten itu kan ada tipe-tipe kalau kita tenaga pendidikan, ada tipe-tipe guru berkonten. Ada 3 nih kalau menurut saya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu gurunya itu pedagogiknya mantap. Oh iya, pedagogik. Tapi bermedsosnya itu rendah. Biasa aja Ya, mungkin. jadi kontennya itu sayang, pembelajarannya bagus, menarik, tapi ketika di-upload di sosial media ya seadanya karena bermedsosnya kurang maksimal. Yang kedua itu ada guru yang pedagogiknya sedang-sedang saja, bermedsosnya juga sedang-sedang saja. Jadi kontennya asal-asalan nanti. Pembelajarannya sudah bagus, kontennya jeduk-jeduk. Aduh. Iya, di TikTok kan banyak kan ya. Jadi kan timbul miskonsepsi. Ya, begitu Mas Amin. Dan yang ketiga ini pedagogiknya baiklah berkembang, bermedsosnya juga baik. Nanti itu berkembang, menginspirasi, kontennya itu evergreen. Konten evergreen itu konten yang berkembang atau edukasi itu selanjutnya itu pasti ditonton orang karena dibutuhkan. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan kita kan sebenarnya muridnya sedang berlibur. Iya, betul. Namun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih harus standby di sekolah. Iya. Kira-kira Pak Fajar bisa memberikan apa nih kira-kira kiat-kiat supaya kita tidak bosan ketika di sekolah? Karena kan kita pasti merindukan keceriaan anak-anak, pasti kan kita merindukan mana ya anak-anak ya gitu. Apa yang sih yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa dikaitkan dengan tadi kreator konten gitu. Benar Mas Hamim. Jadi itu murid yang semangat belajar itu dimulai dari guru yang semangat mengajar. Sepakat? Oke ya. Murid yang semangat belajar dimulai dari guru yang semangat mengajar. Oke. Masuk. Jadi guru-guru itu jangan merasa tertinggal. Kita itu harus upgrade diri, belajar sepanjang hayat. Karena kualitas guru itu Mas Hamim, kalau menurut saya itu tidak dilihat dari seberapa lama ia mengajar, tapi seberapa lama ia mau dan mampu untuk belajar ya. Nah, apalagi sekarang liburan, mau prepare ke tahun ajaran baru, biasanya kita itu ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Persiapan nih, persiapan tahun ajaran baru MPLS Rama 2026. Jadi kita sekarang sudah mulai merancang bagaimana MPLS nanti itu bisa ramah ke anak dan menyenangkan Mas Amin. Saya tunggu konten-kontennya dari Pak Fajar nanti. Kira-kira kalau misalkan anak SD gimana ya? Apa yang harus dilakukan ketika MPLS Rama 2026? Mungkin bisa ke ranah yang lain. Mungkin Pak Fajar bisa memberikan saran untuk SMP, SMA gitu mungkin. Kami tunggu nanti. Oke, Pak Fajar, sekarang kita mau main game. Boleh ya? Oke. This or that. Jadi Pak, saya akan memberikan 2 pilihan. Pak Fajar harus memilih satu saja. Tidak boleh keduanya. Oke. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Oke, ini kan jadi guru kan sekarang Pak Fajar. Oke. Ya, jadi guru kualitas. Kalau bikin konten kuantitas. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, masih berpikir. Oke, lanjut. Sekarang kan Pak Fajar masih jadi guru. Iya. 2 pilihan nih. Iya. Tetap jadi guru kreator konten atau kepala sekolah? Tetap jadi guru yang bisa memberikan motivasi ke murid. Curang nih, nggak ada pilihannya. Ayo pilih guru kreator konten atau kepala sekolah. Jadi guru. Tetap jadi guru ya Pak ya. Kenapa tuh? Ya nanti kan proses, kita nggak tahu ya karir seseorang. Kita semakin lama kan kita kan nanti proses semakin menuju yang. Kalau Pak Fajar mah cocok-cocok aja sih. Public speakingnya masuk. Sekarang masih nyaman. Kreativitasnya masuk. Tapi memang panggilan jiwa lebih ke guru kayaknya ya Pak ya. Seneng ya. Padahal meskipun udah 9 tahun tuh gapnya lama banget tuh, tapi kayaknya guru ini udah melekat banget gitu ya. Bener Mas Amin. Wah, luar biasa. Sebenarnya kita mau lanjut aja deh ngobrol-ngobrol sama Pak Fajar. Sayangnya kali ini kita harus menutup episode 5 di Edugeri Podcast PGRI Kabupaten Gresik. Berarti karena apa? Kalau Vivnya rame ada part 2. Pasti dong. Pak Fajar udah bocor-bocorin aja. Karena sebenarnya nanti di episode-episode berikutnya tidak hanya saya yang akan menjadi host, karena Pak Fajar akan membantu saya untuk
berbagi inspirasi bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Fajar, luar biasa. Pak Fajar, terima kasih banyak loh. Insight-nya luar biasa hari ini. Saya berharap semoga kali ini kita semuanya, apalagi di musim-musim libur nih, bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar, dan kita juga bisa menyiapkan MPLS ramah anaknya di tahun 2026 ini supaya lebih matang sehingga anak-anak bisa nyaman dan semangat belajar bersama dengan guru yang semangat mengajar begitu. Terima kasih banyak kepada teman-teman Sobat Edugiri Podcast PGRI Kabupaten Gresik. Jangan lupa tetap setia bersama kami karena di episode berikutnya kami akan tetap memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa melalui Edugiri Podcast PGRI. Ngobrolnya edukatif, dampaknya positif. Terima kasih Pak Fajar sudah mau hadir di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa